Jadi saya mohon teman-teman, coba kita berpikir secara utuh. Apa yang bisa membantu rakyat kita, terutama rakyat miskin, ya, untuk sehat. Oke? Jadi itu gambar ini. Nah, sekarang saya agak cepat sedikit, yaitu target 1, di mana sudah sampai di mana kita. Untuk prevalensi balita dengan berat badan rendah dan kekurangan gizi, memang data terakhir kita adalah 2010, 17,5 atau 17,9. Yang kita cita-citakan 2015, 15,5. Ya, jadi ini kelihatannya masih sulit dicapai, tetapi bisa. Prevalensi balita gizi buruk dari 4,9 kita masih turunkan ke 3,6. Beberapa provinsi masih harus kerja lebih keras dari itu. Prevalensi balita gizi kurang dari 13% menjadi 11,9%. Jadi kelihatannya memang riskesnya tahun ini tak? Ya. Jadi nanti tahun depan, awal tahun depan kita sudah bisa lihat masing-masing provinsi bagaimana. Lanjut. Kalau kita lihat riskesdas 2010, memang rata-rata nasional adalah ini. Nah, lihat aja. Yang merah, yang sebelah kanan masing-masing baca sendiri provinsinya. Dan saya rasa kalian tahu sendiri. Yang ke kiri adalah yang kuning, artinya lebih rendah dari rata-rata nasional atau lebih baik, tetapi lebih baik. Jumlah persentase gizi balita kurang gizinya lebih sedikit daripada rata-rata nasional. Jadi silakan dilihat sendiri di mana saudara berada. Tahun ini kita akan ada hasil yang lebih up to date. Lanjut. Saya tahu dan saya berterima kasih ada beberapa kepala dinas atau ada beberapa jajaran kesehatan yang kita kunjungi selama ini yang ternyata bisa bikin terobosan-terobosan. Dan saya berterima kasih. Ada beberapa yang saya belum kunjungi, tetapi ada juga yang saya tahu cuek-cuek aja. Terutama di tingkat kabupaten kota. Saya lihat, terutama yang saya kunjungi aja ya, yang baru dikunjungi, belum banyak sih yang dikunjungi. Di tingkat provinsi, oke lah, semangatnya, pengetahuannya, dan sebagainya. Tapi di tingkat kabupaten kota belum. Tapi jangan salahkan kabupaten kota, mereka bagian dari kita. Ya, mereka bagian dari kita. Bagaimana pinternya kita, kepala dinas kesehatan di tingkat provinsi, untuk bisa menggalang kerjasama dan memotivasi teman-teman di tingkat kabupaten kota, karena mereka itulah ujung tombak. Jadi mungkin bukan advokasi yang dibutuhkan di sini, akan tetapi bagaimana memotivasi dan memberikan bimbingan kepada teman-teman di daerah. Nah, kalau kita lihat target 4A, menurunkan angka kematian bayi dan balita hingga 213 dalam kurun waktu ini, kita lihat sayang sekali memang capaian yang sekarang ada adalah SDK itu 2007. Tahun ini ada ya? Tahun ini kita ada angka baru 2012 kan? SDK. Ya. SDK itu kapan lagi? 2012. Berarti tidak lama lagi kita akan ada by province. Nah, kita lihat angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup, kita masih harus turun. Kita sudah banyak kemajuan, tapi kita masih harus turunkan dari 44 ke 32. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup itu dari 34, kita juga sudah turun banyak, tapi masih harus diturunkan ke 23. Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup juga sudah lumayan banyak turunnya, tapi kita masih harus turun dari 19 ke 14. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak ini meningkat, tetapi masih jauh dari target 95%. Saudara-saudara, saya baru dapat laporan dari UNICEF bahwa memang masih ada 1,8 juta anak balita yang belum imunisasi lengkap. 1,8 juta. Lalu kami menyangka bahwa itu adalah anak-anak yang di daerah terpencil, daerah perbatasan atau daerah kepulauan yang sulit terjangkau. Namun setelah dilihat datanya, tidak benar. Yang paling banyak, 55% dari anak-anak yang tidak
diimunisasi secara lengkap itu ada di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI, dan beberapa provinsi di Sumatera. Jadi bukan karena keterpencilan. Oleh karena itu saya mohon supaya Kepala Dinas Kesehatan betul melihat datanya. Kalau 1,8 juta anak balita tidak diimunisasi secara lengkap, kita akan menghadapi KLB dalam waktu dekat. Ya, tolong. Disinilah mengapa saya kepingin bertemu langsung dengan saudara-saudara dari provinsi. Oleh karena saya butuh pertolongan saudara. Saudara yang harus bisa menjadi jembatan ke kabupaten kota. Kalau kita lihat dibandingkan dengan target, maka ini adalah hal yang kita sudah capai tahun 2010, walaupun ada beberapa yang masih rendah ya. Ini apa ini? Angka pemakaian kontrasepsi 55%. Saudara-saudara, saya minta betul diperhatikan. Kalau memang kita serius, dan kita harus serius membantu rakyat keluar dari kemiskinan, maka masalah keluarga berencana ini sangat penting. Ya, jadi jangan dianggap remeh keluarga berencana ini. Saya mohon supaya saudara-saudara perhatikan betul angka-angka ini dan lihat bahwa di belakang setiap angka ada seorang manusia. Ya. Waktu Pak Dirjen melaporkan kita punya capaian air bersih sekian. Jadi yang belum ada, bukan air bersih atau sanitasi? Air bersih ya, 11%. Saya telepon, Pak, 11% itu berapa orang? Oh iya, cari dulu. Habis itu di SMS. Tahu berapa 11% itu? 750 juta orang. Di dunia ya? Di dunia. 750 juta orang di dunia yang belum punya sanitasi atau air bersih? Air bersih. Kalau angkanya sih udah oke, kita sudah mencapai target. Yang belum ada tinggal 11%. Tapi waktu saya tanya 11% itu berapa orang? 750 juta. Jadi tolong teman-teman, jangan hanya lihat persentase, lihat jumlah orang. Setiap angka itu, bayangkan ada orang, bayangkan itu saudara punya keluarga, bayangkan itu saudara punya anak atau saudara punya orang tua. Oke? Jadi ini tolong dilihat. Lanjut. Selanjutnya upaya percepatan angka penurunan kematian ibu. Saya rasa ini juga semua sudah tahu, yaitu pertama adalah program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi di sekian ribu desa, 78.000 desa. Kemudian program Kementerian Bidan Dukun. Saya kemarin ya di Tidore ya kita lihat. Di Tidore saya lihat bagus sekali kemitraan bidan dan dukun, dan dukunnya itu bangga sekali, bidannya pun happy sekali, dan angka kematian ibu melahirkan betul hampir nol. Kalau tidak salah di Tidore kemarin. Ini suatu terobosan, saudara tahu bahwa ini terobosan dari Ibu Endang almarhum, dan kemanapun saya pergi selalu dikatakan ini sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Walaupun masih ada kendala-kendala. Kalau kita lihat tahun 2011 ada 1,5 juta orang ibu melahirkan di puskesmas yang dapat ini dibiayai oleh Jampersal, tetapi yang di rumah sakit 204.000. Sedangkan sampai Juni 857.000, berarti kalau kita kalikan 2 lah rata-rata berarti 1,6 1,7 juta sampai akhir tahun nanti. Sedangkan yang di rumah sakit yang dirujuk berarti hanya 100.000. Itu bagus. Kesehatan dasar berarti keterampilan itu mungkin lebih baik. Jangan lupa setiap pasien itu lebih nyaman dia kalau dia dekat dengan rumahnya. Jadi coba tanyakan pada pasien, pasti pasien yang memilih untuk ke rumah sakit itu sedikit sekali. Sebab setiap pasien lebih senang dekat dengan rumahnya
dikelilingi oleh keluarganya. Target 6A, ya, pengendalian penyebaran dan mulai menurunkan kasus HIV/AIDS. Jadi, dan 6B, mewujudkan akses terhadap pengobatan bagi semua yang membutuhkan sampai dengan 2015. Nah, kalau kita lihat di sini, prevalensi HIV penduduk usia ini, target kita memang tetap jaga di bawah 0,5%, jangan sampai naik. Alhamdulillah pada saat ini sampai 2010 masih 0,27 kalau nggak salah. Kalau bisa kita tekan itu, jangan sampai naik. Walaupun kita lihat penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko masih terlalu rendah, 32%. Ya. Kita baru bisa mengendalikan penularan HIV melalui hubungan seks adalah kalau penggunaan kondom 65%. Jadi saya minta semua kepala dinas supaya betul mendekati distributor kondom, ya. Dan berusaha supaya di setiap tempat-tempat di mana ada seks berisiko ada penjualan kondom oleh mereka. Dari kita memang masih ada dana Global Fund sedikit ya, masih ada yang dibagikan. Yang dibagikan itu khusus untuk yang miskin ya. Jadi supaya saudara tahu, kita pakai dana Global Fund itu hanya khusus untuk pekerja seks yang miskin, karena mereka pun berhak untuk tidak ditelari. Tetapi strategi kita adalah lebih banyak advokasi dan ini pada laki-laki. Kondom kita untuk dual function, untuk KB maupun untuk pencegahan penyakit. Anehnya adalah bahwa untuk pencegahan penyakit, Gereja Katolik memberikan izin penggunaan kondom. Untuk KB tetap dia tidak izinkan. Tetapi untuk pencegahan penyakit diizinkan. Justru sekarang yang banyak menentang adalah tokoh-tokoh agama Islam. Sedangkan kita tahu untuk keluarga berencana ada banyak option. Dia bisa pakai macam-macam metode untuk pencegahan penyakit. Hanya perubahan perilaku dan kondom. Benar nggak? Tidak ada pilihan lain. Hanya perubahan perilaku, tidak berperilaku berisiko, dan penggunaan kondom. Jadi saya mohon saudara-saudara jajaran kesehatan menjelaskan ini dengan sejelas-jelasnya. Kondom dibutuhkan kalau sudah dihilir. Semua kegiatan di hulu itu adalah pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan tentang narkotika, nafsa, dan sebagainya. Ya, jadi tolong safeguard ini, jangan ragu-ragu, jangan takut di demo, ngomong kondom hal biasa. Nah, dan semua di tempat-tempat ini silahkan lihat, pasti ada pelajaran. Dengan pendekatan total football, insya Allah kita bisa begini. Berarti pada tahun 2015 dia sudah mulai menurun. Namun kalau saudara-saudara jajaran kesehatan tidak berani ngomong kondom, tidak berani memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya, maka kita hanya bisa begini, dia akan naik terus. Sejak tahun 2009, 2010, karena peningkatan PITC maupun PCT, maka lebih banyak yang ditemukan dalam kasus secara dini HIV, dalam stadium HIV, ya. Tetapi AIDS juga kelihatannya akan menurun, insya Allah. Sedangkan HIV kita lihat menurun. Ini sampai pertengahan tahun 9.883. Berarti kalau tetap benar begini, kalau benar ya laporannya, maka pada akhir tahun 1,9 ada penurunan dikit. Tetapi ini kelihatan bagus. Jadi memang pencegahan kita adalah jangan sampai ketularan HIV. Tapi kalau sudah ketularan HIV ditemukan sedini mungkin dan dicegah jangan sampai menjadi AIDS. Baru malaria kita lihat juga sudah, ini memang indikatornya kurang ya. Tapi kita lihat slide berikut. Nah, kita lihat betul bahwa annual parasite incidence 2000 sampai 2011 itu sudah mulai menurun. Jadi terima kasih kepada saudara-saudara dari kalangan bahwa tingkat
TB ini juga saat ini 189 katanya sih sudah tercapai, bukan kita? Dihentikan dan mulai berkurang, memang. Tapi ingat, sebagaimana tadi saya katakan, dengan MDR dan kalau kita biarkan AIDS, maka ini akan meningkat kembali. Lanjut, upaya pengambilan TBC bagus. Saya kira kita sudah dapat apresiasi ya. Jadi dari Sekjen PBB sudah memberikan menulis surat kepada Presiden, kita memberikan apresiasi karena pengendalian TB. Apresiasi saya juga kepada teman-teman dari provinsi, oleh karena juga para mitra yang telah membantu sehingga menolong kita, sehingga ini bisa semuanya dilaksanakan dengan hasil yang baik. Tapi please, jangan bertepuk dada, jangan senyum-senyum dan sangkanya sudah boleh tidur. Tidak boleh. Yang terakhir, saudara, adalah lingkungan hidup. Walaupun tidak resmi masuk, akan tapi saya minta ini diperhatikan dengan betul, yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi. Itu kelihatannya sederhana sekali. Kalau kita lihat 7.9 misalnya, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak perkotaan dan pedesaan, itu kita lihat memang baru 55% loh. Apalagi di pedesaan baru 38%. Bagaimana mau mencegah penyakit-penyakit penular kalau masih begitu? Begitu juga air bersih, capaian baru 42,7%. Tetapi untunglah kalau air bersih kayaknya lebih merata ya Pak ya. 40% di perkotaan dan 44% di pedesaan. Tapi yang penting adalah supaya para kepala dinas dan saudara-saudara teman-teman dari provinsi maupun dari program supaya memperhatikan ini. Kalau saya tidak pernah memisahkan lingkungan hidup daripada MDG yang lain, karena ini dasar betul. Ya. Walaupun yang lain kita keluarkan duit banyak-banyak, ini sebenarnya anggarannya kecil aja ya. Kecuali air bersih memang, tapi sanitasi mestinya tidak terlalu mahal. Ya. Apalagi kalau PHBS kita betul-betul saudara-saudara, ini beberapa hal, mohon maaf agak panjang, akan tetapi saya anggap sangat penting bahwa kita mempunyai satu pengertian bersama bahwa yang kita tuju bukan hanya TB, bukan hanya HIV, bukan hanya malaria, bukan hanya ini, akan tetapi menyeluruh karena mereka terkait satu sama lain. Dan inilah yang akan membantu rakyat kita keluar dari kemiskinan dan hidup lebih sejahtera. Ujung tombaknya itu sebetulnya hanya ada di dua, yaitu puskesmas dan rumah sakit. Beberapa kegiatan indikatornya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Pertanyaan kami, bagaimana kita mensosialisasikan dari kegiatan-kegiatan program di Kemkes itu yang tidak banyak diikuti oleh teman-teman rumah sakit, terlebih rumah sakit pemerintah, rumah sakit kita sendiri. Mungkin Ibu mempunyai inovasi yang baru sehingga dengan demikian mereka mau. Kalau mereka mau, tentunya indikator tadi bisa gabungan dengan teman-teman puskesmas akan lebih bagus lagi, Bu. Program-program yang tidak berhasil adalah connect di rumah sakit, kemudian TB ini juga nggak begitu disukai, kemudian metadon. Jelas-jelas beberapa dokter jiwanya tidak mau mengakomodir. Kemudian yang kedua, Bu, titipan dari beberapa teman rumah sakit, jam bersalin ini cukup bagus, tetapi mohon unit cost-nya dinaikkan, Bu. Karena kalau masuk rumah sakit itu strata 2. Dengan demikian mereka melakukan sesar. Dan di Jakarta angka sesar itu paling tinggi, 30% dari seluruh kelahiran. Karena program itu, mungkin kalau dengan kenaikan unit cost jam persal tadi, saya rasa mungkin angka sesar akan turun. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadakan suatu kegiatan satuan kredit, iya. Jadi itu suatu penghargaan bagi dokter reward.
sehingga manakala untuk registrasi ulang paling tidak sudah mengantongi beberapa SKP. Demikian pula pada kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan baik dari Kemkes atau Dinas Kesehatan yang mengundang dokter, maka ID akan memberikan reward berupa SKP yang cukup besar dan gratis. Termasuk pula kalau ini kita lakukan dengan bidan dan perawat. Kita sudah melakukan dari hulu bagi lulusan akademi, terutama ini yang baru kita lakukan, akademi teknik analis, akademi analis kesehatan Poltekkes Semarang. Lulusannya kita bekali juga dengan pelatihan laboratorium DOTS. Harapan kita Dinas Kesehatan akan berkembang ke perawat atau bidan atau bahkan masuk kepada dunia fakultas kedokteran, sehingga program-program tadi kita tidak bicara di hilir tapi berbicara di hulu. Demikian pula tenaga kesehatan, alhamdulillah di Jawa Tengah sudah ada MTKP yang berjalan sejak tahun 2004. Kita berikan sertifikat kompetensi, selain ijazah, sertifikat kompetensi plus pelatihan yang terakreditir, sehingga 3, 4, 5 tahun ke depan Fasiankes tidak perlu lagi mengirimkan nakesnya untuk mengikuti pelatihan. Ya, jadi coba tolong teman-teman lihat bagaimana, apakah sebagian itu bisa memang ditarik ke layanan primer kesehatan dasar. Apa yang bisa di